Ruh ini bermacam nih. Kalau roh empat. Apa? Ini tahu ini. Oh, ada macam-macamnya. Empat. Jalan itu 7 kok. Dia 7 dia. Ruh itu ada 7 aja. Itu harus bertanya sama guru kalian aja. Mama, ini tahun apa nih? Jangan tahu. Yang pertama itu ruh Naumi. Yang kedua ruh Rahiwani. Yang ketiga ruh Rahmani. Yang keempat ruh Rabbani. Makasih 7 ada gurunya. Ya. Jadi sama sadi badan kita ruh Naumi kita bangun. Iya. Nah gitu. Ruh Rahiwani keluar. Nah itu. Jadi masuk ruh Rahiwani, ruh Naumi keluar, kita tidur. Nah itu. Kalau ruh Rahmani dia keluar, kita sakit. Nah itu. Tapi kalau ruh Rabbani keluar, kita pulang. Iya. Nah ada semua lagi. Nah perbedaannya. Nah itu. Kalau sedang bangun ini kita pakai ruh Naumi. Nah tidur nanti pakai ruh Rahiwani. Nah gitu. Kalau sakit, nah itu keluar ruh Rahmani, dikatakan semangat itu. Itu ruh Rahmani namanya itu. Keluar lihat sakit kita itu. Nah kalau keluar dia ruh Rabbani, Empat kali. Ada kawan itu 7 dia. Aku ditahu. Itu aku sih kayaknya itu keras. Kalau yang 7, yang 6 itu nyawa itu. Oh, Nyawa. Nyawa. Ada 6. 6. Itu. Kalau yang pertama dia menggerakkan tubuh. Nah, itu menguatkan tulang. Iya. Oh. Menguatkan tulang dari putih. Apa namanya? Program pen. Oh ya, betul baik. Tak bisa juga. Yang mana dia? Kalau di tubuh kita yang dikatakan tenaga, nafsu, akal, pendengar, penglihat, berkata-kata. Nah, itu nyawa tuh. Itu. Yang pertama ada. Iya. Itu dikatakan nyawa. Yang dikatakan rahasia satu. Nah itu yang dikatakan diri rahasia Iya. satu. Mana yang hidup? Oh iya. Oh, Nah itu rahasia. Jadi yang rahasia itu adanya di seluruh alam semesta. Iya. Nah itu wallahu muhitum fil alamin dalam Al-Qur'annya. Nah itu Allah, diri Allah itu muhit di semesta alam. Itu yang itu. Nah itu. Yang dikatakan nyawa tadi di mana adanya? Allahu nurus samawati wal ardh.
Allah menerangi di langit dan di bumi. Nah, itu. Jadi, ruh tadi di mana adanya? Nah, itu. Yang berzikir di hati manusia. Nah, itu. Itu yang berzikir Allah itu. Sesuai dengan keterangan Al-Qur'annya, summa yatalinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Maksudnya tetapkanlah, masrahkanlah dari kulit kamu hingga hati kamu zikir Allah. Itu turuh kali. Nah, itu. Maka dia bernama Naomi, Rahilwani, Rahmani, dan Rabbani. Jadi yang keempat, lalu tubuh manusia. Siapa tubuh manusia itu? Tanah, air, angin, dan api. Itu tubuh manusia. Nah, itu keterangannya dalam Al-Quran. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Maksudnya Allah menjadikan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi antara keduanya. Nah, itu yang 7 lapis langit, 7 lapis bumi dijadikan diri manusia. Nah, kan itu. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu tanah dijadikan daging, air dijadikan tulang, angin dijadikan urat, dan api dijadikan darah. Itulah diri manusia. Siapa manusia itu sebenarnya? Nah, coba siapalah manusia itu yang sebenarnya manusia? Kalau tidak ada yang hidup, ada manusia? Tidak ada kan? Tidak ada. Maka yang hidup itu diri Tuhan. Jadi yang dikatakan manusia itu diri Tuhan. Itu maka orang banyak kafir. Kafir tidak mengakui diri. Ingkar namanya. Kafir itu ingkar kepada diri. Ini diri Tuhan atas sana. Jadi apa di atas sana diri kita rupanya? Coba. Yang hidup itu pada atas sana. Di mana rupanya? Arti atas itu di atas dahulu. Itu yang dikatakan atas itu terdahulu. Bukan di atas sana tempatnya. Dia terdahulu. Dari yang hidup. Iya kan? Baru yang mengetahui, yang bergerak, yang berkehendak, yang mendengar, melihat, berkata-kata. Sesudah itu baru yang berzikir. Yang sudah berzikir baru yang berwujud ini. Ini yang paling bawah. Ini yang dikatakan bumi paling bawah. Itu. Yang dikatakan langit, itu alam roh tadi. Itu langit. Nah, itu dikatakan alam malakut, alam malaikat. Itu alam roh. Itu langit. Alam nur, itu tadi nyawa tadi. Alam zat Allah yang maha suci itu yang hidup itu. Jadi kenapa makan tunjuk di atas? Nah, itu kan makan tunjuk di atas sana. Jadi hati di atas, dia terdahulu. Nah, itu atau tidak ada yang lebih mulia, maka dikatakan di atas. Tidak ada yang lebih berkuasa, juga dikatakan di atas. Bukan orang yang di atas. Nah, itu cuma derajatnya yang dikatakan di atas itu derajat. Nah, kalau sudah dikatakan Tuhan, tidak ada di atas Tuhan lagi. Nah, itu yang paling tinggi derajat adalah Tuhan. Kalau di negara kita ini presiden,
Nah, itu bukan di atas langit sana presiden tuh. Nah, samanya di bumi ini juga ya dia kan. Cuman derajatnya, pangkatnya itu paling atas. Nah, itu. Saya izin Pak. Ada juga orang bertanya tuh Pak sama kami kan. Sahadat Kadim tahu aja, mungkin tidak tahu. Iya. Aku tuh Sahadat Kadim juga kan. Kadim? Sahadat Kadim ya Pak. Hah? Sahadat Kadim. Ada. Sahadat Kadim, ada Sahadat Kadim. Tahu, Bentar kuliah. Arti syahadat kadim itu pengakuan yang kekal. Arti kadim itu kekal. Iya, iya. Oh, Ya apa pula tidak ada. ada lah. Nah itu kalau tidak ada, udahlah kacau kita. Nah itu. Gimana orangnya dari tahu? Yang dikatakan syahadat kadim itu dikatakan wukuf di Arafah itu. Nah itulah, disitulah gunanya memakai syahadat yang kadim itu. Kalau tak ada syahadat kadim, kalau hanya asyhadu an la ilaha syahadat yang zahir, 1 juta kali ucapkan situ jangan terima Tuhan. Tidak akan terimanya enggak. Hanya 1 itu terimanya. Itu hukum di Arafah itu. Itu maka tidak ada 1% itu yang diterima Allah hukum di Arafah. Walaupun 3,5 juta. Kalau ada 50 orang syukur kali udah itu. Itu. Karena tak ada perbakalan. Nah itu. Coba lihat aja lah. Kita tuntut saja dia walaupun digambar kita lihatlah. Pasal itu kan namanya itu. Mana ada hukum? Tak ada hukum. Coba lihat ada orang tuh yang diam, tidak ada. Iya. Pikir itu Pak. Ada. Diam Pak. Tak ada yang diam. Betul diam. Ke sana kemari. Ada yang duduk begini. Ada lagi yang duduk membaca kitab begini. Iya. Coba hukum itu. Mana ada? Nah itu tak ada yang hukum. Yang dia tahu hukum itu ada tafakkur. Nah itu. Tidak boleh berkata. Hanya tafakkur. Apa itu tafakkur? Menghadap kepada zat Allah yang Maha Suci. Zat Allah yang dikatakan kadim tadi. Nah itu. Dengan apa menghadapnya? Nah itu. Dengan pengakuan itu dikatakan syahadat kan? Mana syahadatnya? Tapi kalau dia apa itu? Kalau dia dalam syarikat paling Yahoo yang katakannya itu. Ya pun mengarahkan juga Pak. Ini paling Yahoo itu. Yang dikatakan syahadat kadim. Nah itu. Sedangkan ya Allah saja udah kadim ya. Syahadat itu ya Allah sudah kadim. Nah itu. Kali itu kan perkataan sifat. Yahoo perkataan zat. Tapi itu ada hurufnya. Walaupun tidak ada suaranya tapi ada hurufnya. Ya Allah atau Yahoo. Ada huruf. Jadi kan mengenang aja ada di huruf. Ini tiada huruf dan tiada suara. Mengenang. Tafakur. Itu tafakur. Itu yang diminta sama zat. Nah itu tidak bisa menghadap kepala zat kecuali hanya dengan hukum. Nah itu. Itu kesadaran kadim. Mau bertatu. Maka ditangannya cuai. Terus cuai. Bertanya pun bisa salahkan ini memang menghilangkan. Itu Pak orang kaji di alam nuri tabus pandang di Bapak. Aku ada kan dia yang nanti guru datang ke sana
Iya. Padahal kan, ya kan ini masyarakat kami kan banyak kantor kemakanan ini. Ada 10 orang nih Pak ini. Iya. Jadi salah satu itu 2 minggu sekali kami buru di tangan di rumah orang tadi. Iya. Jadi bertakon lah di negara kami kan, di negara kan. Wah kami sudah bertamuan awan orang dimakan tadi, jadi mak betul kira. Kami terpamer ya udah, kita digerakkan orang dimakan tuh orangnya apa jadi makan tadi. Itu siap benar udah. Karena rumah tadi, kan dia tadi dia dimakan kan. Ini ada tuh memang ilmunya tentang sepandang makanan bapak kan. Jadi kami bingung. Maka kami banyak tuh di perwitan bang. 2 minggu sekali, ini kan 3 minggu kan bukit orang tua. Jadi dia kok kajian apa ini sampai di mana kajian ini? Itu jin punya pekerjaan. Nah, itu nggak usah taktik juga masa itu. Apapun bisa tunjukkan ya kalau itu. Nah, Ini kami sampai alam nur ini aja. Alam nur. Jangan mana kan sampai ke alam zat kubur bisa ke situ. Iya. Jadi Itu dikatakan muka sapa. Ya muka sama nih. Kaca wali-wali Allah. Nah itu. Jadi kalau begitu tanya, apa makanan kalian? Itu, apa makanan? Coba, kalau masih makan nasi bohong bilang. Nah, kau kalau hanya tinggal sup dengan kol entahlah. Maka sekali lagi Iya kan? Tulang harusnya makan. Hah? Tulang makannya. Itu nggak usah cerita lah. Asal cerita itu. Itu muka sapah itu bukan tamu, itu derajat wali Allah. Iya. Sedangkan sekarang wali Allah tidak ada lagi. Nah itu. Dulu kali udah datang ini kan. Ada dulu kan itu, mak aja. Dia nak apa rumah ini siap, benar paling siap. Dia nak jangannya dia. Iya kan, jadi emang. Syukur jauh kami yang dengar lah. Malahan kami sudah minta gerakan awan penjaga Makassar lagi gerakan supaya diselamatkan lahirnya tadi. Turun bimbingakan ya, duduk kira tuh, orang penjaga makan. Nang Arab pulang nih kira tuh inilah jemaah kita nih turun bimbingakan jadi. Iya. Cerita. Tahu, cuman ngawir aneh-aneh juga kan jual Malam sudah tadi. Ini semua guru sudah kesuruh sudah datang. Kan itu. Jadi Andika kan ada, udah tuh orang tuh datang bilang, jadi aku tahu nancam di sini nih. Ada yang udah ada. Pak Ali dia udah, Haji Tahir udah, Pak Mahfud udah. Iya. Kan, Satu rahmi. udah tuh ke Jakarta, Pak Haryono udah. Entar tuh Ustaz Haryono tuh, nyumpur aja tuh. Sudah mengatakan. Ya, udah punya nih. Ini memang ada, nanti kaji ilmunya tuh udah sama. Ini tahu apa itu kan? Ada Pak sekarang Pak, TV One. Dan satu. Ayo tembus itu. Itu tembus langsung kita bisa lihat orang haji itu di mana. Bapak tadi lihat orang Arafah ya. TV One aja Pak. Itu jelas lagi semua orang bisa tengok. Iya, di dalam tempat Pak Ali dia udah. Pernah Pak Guru jumpa, pernah saya jumpa ya. Mau ya, penasaran kami. Tidak usah jumpai banyak. Jumpa di dalam nur ya, Mak. Ya. Kalau udah buka sampah, dia dapat. Jadi dia tahu kan sampai yang buka sampah. Jadi kalau sudah di bawah daripada aulia Allah, yang ada hanya maunah. Jika ada yang menundukkan muka sapah, itu sudah termasuk ilmu sihir. Nah itu. Coba tunjukkanlah. Dari mana jalan muka sapah? Ya. Karena di bawah aulia
lain tidak ada. Nah itu di bawah para wali ini adalah ma'unah, tidak ada mukasafah, hanya ma'unah, itu paling tinggi itu ma'unah. Nah itu, jadi mukasafah itu derajat wali Allah. Nah itu derajat wali Allah itu mahabbah, makasafah, mataballahu. Jadi ada 3. Itu. Jadi inilah derajatnya, inilah pangkat aulia Allah. Jadi kalaulah seperti itu dia menggunakan batin, masih ada aulia Allah pada saat sekarang ini. Sudah nyata bohongnya. Sudah nyata betul dia berbohong. Untuk apalah berbohong? Iya. Untuk apalah? Kan ada kegunaannya. Itu. Mau percaya orang mau tidak, tak ada perlunya. Timbang kita menjual bohong untuk apa? Itu. Kalau memang betul dia mukasafah, tidak dia akan mau menunjukkannya. Dia tetap akan dirahasiakannya, tetap akan sembunyikannya. Ini kalau menjadi barang dagangan, itu bukan mukasafah namanya, itu sampah jadinya. Ya. Itu kan mau didagangkan itu kan. Kami pun Pak melihat tujuannya tuh supaya kami ini datang ke rumahnya kan. Cuma kami itu udah percaya juga. Bukan semua orang bisa ditokoi. Orang juga punya ilmu. Dokter dari pasien. Iya. Bukan. Jadi para nabi maka menunjukkan pemimpin para nabi itu adalah mukjizat. Nah itu siapa yang memakai mukjizat itulah Rasulullah. Nah itu awalnya kan. Iya, ada kelebihannya. Nah sampai kepada sahabat habis. Nah itu hanya Muhammad penutup kan, penutup para nabi dan penutup para rasul. Sampai di situ. Cuman bukan ditutup rasulnya, cuman dia berganti apanya. Itu sebutannya itu. Udah bertukar, tidak lagi dikatakan nabi, tidak lagi dikatakan rasul. Jadi tiap rasul pemimpin para nabi. Nah, jadi kemudian jatuh kepada sahabat. Sahabat ini sudah aulia. Dari mulai Abu Bakar Siddiq. Kan itu semua aulia ke bawah itu, pemimpinnya karamah. Nah kan di mana-mana ada karamah, di mana-mana ada karamah, di mana-mana ada karamah. Itu menandakan pemimpin para wali Allah. Nah itu kalau wali Allahnya jarang diketahui orang, dia hanya menyembunyikan diri. Nah itu kalau wali Allah, dia menyembunyikan dirinya. Nah itu bukan menunjukkan dirinya dia. Jadi kalau karamahnya sama sama menunjukkan, karena dia untuk berhubungan dengan orang yang awam. Nah itu maka ditunjukkannya lah karamah itu. Karamah itu adalah kelebihan, bahasa dia adalah mewarisi daripada ilmu kenabian. Nah itu maka kesanalah orang berkiblat kepada karamah. Inilah ajaran yang benar. Oh inilah ajaran Rasulullah dulu, inilah ajaran Nabi dulu, ini yang wajib kita ikut. Nah itu maka berbaliklah orang kepada karamah. Jadi karamah ini sudah habis. Mana ada lagi karamah? Karena tidak ada lagi yang dipimpinnya. Mana ada lagi pemimpin kalau yang dipimpin tidak ada. Orang wali Allahnya sudah tidak ada lagi kan? Untung atis, pemimpinnya pun tidak ada. Kalau masih ada yang dipimpinnya, mesti ada pemimpinnya. Nah itu. Maka tercatatlah penutupnya, dikatakan wali penutup. Nah itu di Malaysia satu orang, itu Tuan Si Patani namanya, dari orang Thailand. Di Kalimantan itu 2 orang, si Haji Abdul Qadar sama si Arsad. Kalimantan Selatan, si apa tuh
Haji Abdul Qadar di Pelajau. Itulah penutup. Nah, karamah penutup para pemimpin wali Allah. Di Pulau Jawa yang banyak 9 dikatakan Wali Songo kan. Nah itu di Palembang 1 orang, Tuan Si Abu Samad. Nah itu. Kemudian di Jawa di Sumatera Barat 1 orang, Si Burhanuddin Ulakan. Di Riau Tembilahan 1 orang, Tuan Si Abdurrahman Sigit. Itu. Nah, kemudian di sini Sumatera Utara ini 1 orang, Tuan Si Abdul Hafukan, Babu Salam. Di Aceh 1 orang, Tuan Si Abdul Rauf Serambi Mekah. Habis pemimpin wali Allah. Jadi berarti wali Allah sudah habis, sudah tidak ada lagi. Itu. Nah, jadi habis wali Allah ini, maka bersambung dengan orang yang beriman. Itu. Jadi sekarang ini adalah orang yang beriman, pemimpinnya adalah Ma'unah. Siapa Ma'unah itu ulama, pemimpinnya ulama yang bermaunah. Gitu sesuai dengan sabda Rasulullah mengatakan ala ulama'u warisatul anbiya. Ulama pewaris nabi. Kan? Jadi ulama itulah yang mewarisi nabi, yang mengembangkan agama Allah di muka bumi. Itu arti pewaris. Arti pewaris itu dia memiliki harta nabi itu. Jadi dia membagi-bagikan. Kita arti pewaris itu kan membagikan kepada yang berhak menerimanya. Itu yang dibagikan itu siapa? Harta Allah. Itu maka dikatakan ilmu tauhid. Itu. Jadi kalau sudah kita mengatakan sekarang mukasafah, itu sudah melebihi. Itu tidak zamannya lagi. Ketahui orang nanti. Tapi kalau ma'unah itu betul, hanya tinggal ma'unah. Itu. Jadi arti ma'unah itu banyak terjadi atas diri kita dan atas siapa saja yang kadang-kadang meliwati daripada akal. Jadi sekiranya yang tidak terpikir oleh akal bisa kejadian. Macam seperti karamah-karamah itu kan, seperti mujizat itu kan, semua di atas akal itu kan. Itu sekarang ma'unah pun demikian juga. Pak, ada tanya lagi ini biar kadang-kadang mendengar juga. Tahu kita itu ini kami aja nih yang tanya nih. Itu tidaklah begitu dasar pengakuannya. Yang hebat lagi yang pengakuan yang di Belawan itu. Iya Rasulullah. Kan lebih hebat lagi kan. Sahadatnya pun berpaling ini Pak. Iya. Itu datang lu 7 orang itu jamaahnya ke rumah mengajak saya supaya ikut Rasulullah tadi. Nah, sudah nanti aja lah saya bilang. Jemaahnya sampai sini paling. 7 orang utusannya. Saatnya dan waktunya kita sekarang kata sudah bergabung katanya. Rasulullah sudah ada sekarang ini. Hadir juga. Sudah hadir sudah. Udahlah nanti aja lah saya bilang.
Jadi pikir dia Rasulullah itu orang. Iya, iya, iya. Nah, itu bukan orang, itu Rasulullah. Jadi yang tiga tuh nama-nama tuh Rasul, Muhammad, Nabi, nama. Iya. Nama tuh Rasul, nama tuh Rasul penyampaian ilmu. Iyalah. Nah, Rasul yang menyampaikan, itu Rasul. Muhammad, suci. Nah, jadi apa orang tuh? Yang menyampaikan tuh, tapi keluarnya dari orang. Iya, iya, iya. Nah, itu. Nah, itu. Rasul penyampaian. Iya, maka dikatakan Nabi Muhammad Rasulullah. Nah, itu yang dikatakan Nabi itu ilmu, Muhammad itu suci, Rasul menyampaikan. Jadi ilmu yang suci itulah yang disampaikan. Nah, itu mana ilmu yang suci? Nah, itu mana ilmu yang suci? Itulah yang dimiliki oleh yang maha suci. Nah, itu maka dikatakan ilmu tauhid, ilmu Tuhan. Itu ilmu yang suci. Nah, itu. Jadi ilmu itu ada kotornya. Ah, coba. Bisa dikotori ilmu itu. Nah, itu. Ilmu itu suci. Nah, itu maka dikatakan dia Al-Quran. Nah, itu. Jadi ilmu itu adalah Al-Quran. Nah, itu. Al-Quran itu kata Allah hudal linnas. Nah, kan? Petunjuk bagi diri manusia. Jadi ilmu kepada diri manusia itulah Al-Quran. Wa bainatin minal huda wal furqan, untuk membedakan antara yang benar dengan yang salah. Antara yang hak dengan yang batal. Jadi Quran Al-Furqan itu lain enggak? Iya, lain. Nah, itu. Jadi kalau tidak ada Al-Quran, tidak tahu dengan Al-Furqan. Jadi macam mana membedakan antara yang benar dengan yang salah? Kalau tak ada ilmu, tidak bisa. Itu. Jadi di diri manusia di mana dia? Itu. Di mana dia di diri manusia? Itu. Al-Quran itu. Di mana di diri manusia? Di akalan di mana, Pak? Hah? Di akalan di mana? Itu lah di mana? Pikiran di akalan. Maka dijelaskannya al-ilmu fis-sudur. Ilmu itu di dalam dada. Itu. Jadi itulah yang dikatakan Al-Quran. Yang tertulis itu ayat suci. Itu bukan Al-Quran. Itu ayat suci, itu yang 30 juz itu ayat suci itu. Ayat suci Al-Quran, katanya kan ayat suci itu menunjuk Al-Quran. Itu tuh petunjuk Al-Quran itu ayat suci yang 30 juz itu. Itu yang dipakai orang, kebanyakan ya. Bukan Al-Qurannya ayat sucinya. Itu hanya petunjuk untuk mendapatkan Al-Quran. Itu.
ada pak yang aku tahu alami di masalah penyembelihan kurban. Iya. Maka orang durbanan menyuruh aku nyembelih. Cuman aku yang ingat cuma jawaban Bismillah Allahu Akbar atau berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kan ada setting lagi dapat bercanda dah. Kelombanan. Jadi itu penyembelihan korban. Itu sudah disunahkan oleh Ibrahim. Karena kurban ini adalah sunnah Ibrahim. Itu maka Ibrahim melaksanakan kurban itu dengan ucapan Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar 3 kali. Baru Bismillah Allahumma hadza minka wa ilaika kurban. Siapa? Si Fulan bin si Fulan. Itu disebut namanya kan. Allahumma hadza minka wa ilaika kurban si Fulan bin si Fulan. Gitu. Itu baru lagi Allahumma hadza minka wa ilaika kurban si Fulan bin si Fulan. Sesudah habis 7 baru Bismillahi Allahu Akbar. Itu penyembelihan. Kemudian besoknya mereka itu punya kambing. Lampu pun ada udah. Lampu pun ada. Iya. Maka naik itu bekan. Kalau menyalahkan kurban tadi ada sembelihnya. Jadi kalau mana Ayam beda banyak nih. Bismillahi Allahu Akbar itu 3 kali. Ya udahlah, udah tahu lah udah. Baru Allah Bismillah Allahumma hadza. Allahumma hadza. Bismillah Allahumma hadza minka wa ilaika. Baru kurban si Fulan bin si Fulan. Itu kalau kambing terus itu kalau potong satu langsung kan? Itu 5 kali tuh Pak. Hah? 5 kali. Ada sekali saja kalau kambing. Oh, kambing sekali aja. Lembu. Kalau lembu baru 7. Itu baru diulang lagi Allahumma hadza minka wa lika kurban siapa? Si Fulan bin si Fulan. Tambah lagi. Apa lagi? Bismillah Allahumma hadza minka wa lika kurban si Fulan bin si Fulan. Sampai 7 baru Bismillahi Allahu Akbar. Makanya ilmunya ada Pak juga mau tertulak mardut. Kawan-kawan. Makan ketawa aja udah berapa nih? 6, 8, 10 kambing. Iya. Lambu saya ikut. Tulen kan nanya. 17 kurban. Ya. Jadi minta izin Tuhan mengenai kurban Tuhan. Itu kan sesuai dengan sunnah Nabi Ibrahim Tuhan ya. Iya. Pada waktu zaman Nabi Ibrahim itu kan ada 2 pelaksanaan kurban kalau nggak salah riwayatnya. Pertama mendirikan Ka'bah. Iya. Di situ katanya dia sudah tiap tahun memotong kurban. Iya. Ada yang 1000, ada yang 500, tapi masih juga sekarang disuruh kurban lagi. Itulah yang terjadi pada Ismail. Nah sekarang ini kurban yang mana sekarang ini Tuhan? Apakah kurban yang dia tiap tahun kita motong itu atau yang kurban Ismail tadi? Yang kurban melaksanakan menegakkan Ka'bah itu kurban Ismail. Itu untuk menegakkan agama itu kurban Ismail. Nah itu kalau kurban Ibrahim itu yang setiap tahun. Kalau kurban Ismail hanya 1 kali. Nah itu seumur hidup hanya 1 kali. Itu kurban Ismail untuk menegakkan Masjidil Haram dan Ka'bah. Karena itu langsung diminta Allah tebusannya. Jadi tidak bisa kamu lakukan perbuatan
perintahku itu kata Allah sebelum kamu bikin persyaratan. Ditanya sama Ibrahim, apa persyaratannya? Kata Allah, kurban. Apa yang dikorbankan? Diri anakmu. Nah itu bukan binatang. Itu maka Ibrahim itu terkejut karena sudah banyak dia melakukan kurban. Kalau Ibrahim memotong kurban setiap tahun itu ratusan ekor kambing dan puluhan ekor unta. Itu maka dia merasa berlebih. Itu. Jadi kata Allah tidak ada lebihnya. Itu lain arahnya. Yang aku minta ini lain tujuannya. Yang aku minta adalah kurban untuk menegakkan agama. Itu. Jadi kurban yang kamu lakukan, yang banyak sudah kamu lakukan itu, seperti kambing dan unta, itu adalah tujuannya. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din, fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Itu kata Allah. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama, orang yang tidak menyantuni anak yatim, dan orang yang tidak membantu kepala fakir dan miskin? Inilah yang diputung hari tasyrik. Inilah hari raya ini, hari tasyrik ini. Itu. Jadi kalau yang diminta Allah itu bukan hari tasyrik, di mana saja. Itu. Kikalah kali. Macam kikalah. Ya di mana saja. Jadi mana perintahnya? Perintahnya wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Serahkan dirimu kepada Tuhanmu yang hidup, yang tiada mati. Itu perintahnya. Itu. Itu yang sekali seumur hidup. Ini airnya. Jadi nikah awan kurban apa wajib nikah? Wajib kurban. Kalau menurut duluannya memang nikah dulu. Iya baru kurban. Menurut urutannya daripada sunnah itu. Kalian yang lahir. 7 hari. Kita lahir sudah. Kalau itu akikah. Kalau korban ini jika sudah kita berkemampuan. Itu. Jadi kalau korban Ismail akil balik. Itu. Itu yang dikatakan oleh Rasul, talibul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Maksudnya bermula menuntut ilmu fardu ain atas muslim laki-laki dan muslim perempuan yang akil balik. Nah, itu syarat daripada menuntut ilmu itu. Itu. Atau syaratnya kata Allah. Itulah ditebus diri itu. Izin Don. Iya. Ini pertanyaannya timbul dari jemaah di rumah itu. Iya. Nah, itu sehingga mungkin jawaban apa minta kepastian jawabannya. Kenapa ada pertanyaan siapa imam engkau? Di dalam barzah dalam kubur. Nah, kaitannya dengan yang dialami oleh diri yang bertanya itu.
dia selalu dalam keadaan melaksanakan salat jemaah, selalu dalam keadaan melaksanakan salat itu sepanjang dia mengerjakan itu dia selalu dalam keadaan makmum karena ada imam di situ. Nah, dari keterangan kajian sepanjang ini, minallah billah lillah, ini kenyataan salat. Nah, imam mana yang dimaksud dari perjalanan diri, ya dari perjalanan diri yang orang yang bertanya ini titipan pertanyaan. Dari diri pertanyaan itu yang mana itu yang dimaksud dengan imam yang dimaksudkan dalam pertanyaan itu, dan imam pada kenyataan dia melaksanakan itu selalu ada yang membawanya begitu. Nah, itu pertanyaan itu memang belum saya jawab karena saya sudah mengarang kemari. Kalau itu saya tanya dulu ke markas besar dulu. Jadi itu saya minta izin kan kalau bisa. Jadi itulah jawaban sementara yang diberikan jawabannya. Siapa imam kamu? Nah, imam kamu itu adalah Al-Quran. Nah, jadi Quran yang mana? Mana? Quran itu ilmu. Ilmu itu di mana? Yang di dalam dada. Itulah yang tertib di dalam salat. Yang mentertibkan salat itu. Nah, itulah imannya. Nah, itu. Jadi kita itu tidak bisa bergerak tanpa ikut imam. Nah, sesuai dengan sabdanya la tahrakun dzarratin illa biiznillah. Tidak ada yang bergerak wala sebesar zarah kecuali izin Allah. Yang salat itu bukan kita. Yang salat imam itu. Kita itu yang disalatkan. Bukan yang menjadi makmum, Pak. Bukan. Imam itu yang salat, bukan makmum yang salat. Makmum hanya ikut imam. Baca kata imam, baca. Diam kata imam, diam. Berdiri kata imam, berdiri. Ruku kata imam, ruku. Sujud kata imam, sujud. Nah, itu dikatakan hadis tadi, la tahrakun dzarratin illa biiznillah. Tidak ada yang bergerak. Wala sebesar zarah kecuali izin Allah. Jadi ikut izin Allah itu. Nah, itu gerak dan diam ikut izin Allah. Itulah imam. Mana izin Allah? Ilmu. Nah, itu. Maka ilmu itu di dalam kalbi. Jadi apa yang ada dalam kalbi ada dua. Niat dan tartib. Nah, niat dan tartib. Niat itu siapa? Niat itu hayat. Tartib siapa? Itu ilmu. Nah, jadi siapa itu? Zat dan sifat. Nah, itu. Jadi bisakah kita berbuat tidak mengikut zat dan sifat? Ah, itu. Bukan saja salat berimam, makan pun berimam. Iya kan? Makan ikut imam. Nah, kalau tak mau imam tuh kasih makan mau apa? Masuk. Tak masuk mulut. Iya kan? Tapi imam tak mau makan. Itu. Nah, itu maka yang salat itu adalah yang disembah itu adalah zat yang maha suci. Itulah yang hidup. Yang menyembah itu adalah ilmunya yang suci. Kalau tidak berilmu, wajib salat enggak? Lah. Nah, itu. Jadi ilmu itu yang salah. Jadi dipujinya lah namanya Allahu Akbar. Itu namanya, asmanya dipujinya. Nah, itu dia menghadap kepada zat tadi. Nah, barulah dipersembahkannya afalnya, kekayaannya. Itu kekayaan tadi dikatakan hamba itu.
Nah itu berdiri, itu api ruku, itu angin sujud, itu air duduk, itu tanah, itu kekayaan kamalatnya. Nah itu, jadi sifatnya jadi menunjukkan kekayaannya kepada zat yang maha suci. Nah itu, jadi zat tak punya kekayaan, dia punya kekayaan sifat cuma. Nah itu, jadi semesta alam ini, kamalat ini sifat punya kekayaan sifat. Kekayaan zat adalah sifat, kekayaan sifat adalah semesta alam. Nah itu, jadi itulah salat. Nah itu, yang disembah dirinya, yang menyembah sifatnya, yang dipersembahkan kekayaannya. Nah itu. Jadi macam mana salat? Salat itu tidak lagi menyembah Tuhan. Kalau masih menyembah Tuhan, itu masih syirik. Iya. Kalau sudah tidak bertuhan lagi, baru betul. Kalau salat tidak ada lagi Tuhan yang disembah, itu belum betul. Tapi kalau masih ada Tuhan yang disembah, itu belum betul. Nah, jadi macam mana salat itu? Tuhan itu menyembah dirinya sendiri. Nah, itu. Dia menyembah dirinya sendiri. Sifat menyembah kepada zat. Siapa yang menyembahnya? Ada Tuhan yang lain? Ada kan pada dirinya. Itu maka minallah Lillah. Nah, yang disembah pun Allah, yang menyembah pun Allah, yang dipersembahkan pun Allah. Nah, itu yang disembah zatnya, menyembah sifatnya, yang dipersembahkan apanya, kan Allah semata. Ada salat yang tidak diterima? Nggak ada. Kada gampang-gampang, ada ilmu oleh. Ya. Jadi kekayaan dia kepada sifat, kekayaan sifat kepada alam semesta. Iya. Jadi di situ letaknya daya nafsu yang mengatakan nama lagi nana alam itu kan gitu. Ya, iya. Itu maka nama zat hanya satu. Nama sifat baru 99. Asmaul Husna itu nama sifat. Nah, itu. Itu Jerman mana Tuhan jadi itu. Yang mana? 99 itu kan. Wah, Nama sifat. kan Asmaul Husna katanya kan? Iya. Nah, itu nama yang terbaik. Bagi siapa? Bagi sifat, bukan bagi zat. Nama zatnya dirahasiakannya lah. Nggak tunjuk-tunjukkannya namanya. Jadi yang dilihat pulang dalam buku-buku Abad Induran 99 ada beda tahun 1 ya maka tuh lepas siksa daripada. Iya, betul memang. Jadi mana aja yang 1 tuh Pak? Iya. Ini mau bongkar nih. Iya lah. Itu kelinggis. Udah dibilang rahasia, udah lagi. Kelinggis dipotong pakai sensor lah. Langsung belah itu. Langsung. Semuanya kesasar. Iya, kesasar itu nih.
Memang merasa nang keputusannya atau nang hidup diam tuh deh. Kedengarannya nang satu tuh udah. Itu yang dikatakannya ismu azam. Nah itu ismu azam itu satu itu isinya. Itulah yang satu itu. Nah itu nama yang ke-100 itu. Itu dikatakan ismu azam. Kalau asmaul husna 99. Nah kalau ismu azam itu satu. Nah itu apa isinya itu? Nah itu kalau asmaul husna itu yang 99 isinya. Ismu azam cuma hanya satu. Tapi walaupun satu, habis semua semesta alam. Nah, himpun semua semesta alam. Nah, dilihat di situ memang itulah kira-kira. Memang Pak Umar tahu tuh ya. Iya. Entah kalau Bapak ini tahu juga. Ingin tahu kan Pak? Nah. Tapi katanya rahasia sama nangkla. Jadi kalau di situ tidak lagi mengatakan Tuhan itu Maha Esa. Itu kalau sudah sampai kepada ismu azam kita sudah menyaksikan itu keesaan Allah itu. Itu sudah menyaksikan. Bukan lagi mengatakan, menyaksikan keesaan Allah itu. Itu maka dijanjikannya dengan surga. Kenapa maka dijanjikannya dengan surga? Karena lepas dari titian sirata mustaqim. Nah, itu. Jadi orang yang lulus dari titian sirata mustaqim itu orang yang sudah menjalani la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Itu. Jadi dia mengenal Allah itu dengan wahdah. Nah, dia esa kan? Ya. La syarikalah. Tidak ada syarikat lagi. Itu yang lulus dari titian sirata mustaqim. Iya. Kalau berbulan gimana? Kalau ada kalau dulu ada suara gentang nih apa? Dia tukang gentang nyaman. Gentang habis. Memang aku kembali ke pertanyaan Pak tadi, itu daerah Bang Serai Pak. Memang daerah jiran kami lah itu kan. Itu aja ditanyakan orang tuh. Karena di masjid itu kan ada imam. Iya. Jadi imam itu siapa namanya? Sardi nama imam. Iya, Sardi ya. Namanya. Jadi yang di belakang kan kepala bisa macam ya kan. Nanti habis sholat itu kan ada namanya dialognya, ada ramanya ya kan. Dan bertakun abang kami dipertanyakan dalam kubur siapa imam kamu? Udah unjuk pertama beri iya kan. Jadi kalau bapak siapa imam siapa imam bapak? Bingung ya. Kepala desa itu Pak. Mantan kepala desa tuh. Jadi makmumnya. Jadi kalau kami di mana udah aja tanya di kubur siapa imam kamu? Bapak ya kan? Bapak kami. Tapi kalau bapak siapa? Itu baru terduduk imam. Iya.
ini kalian lepas aku kena nih. Itulah. Ini tak ada, cuma nak menjawab. Dia pandai baca Quran kan. Itulah. Mohon izin, Mbak. Iya. Tanya. Kalau Asmaul Husna itu kan 99 nama. Iya. Ini memang pernah saya tanyakan, tapi mungkin ada manfaatnya juga untuk kita semua. Iya. Ya. 99, 98 hafal. Mungkin kita tahu artinya semua. Iya, iya. Ar-Rahman Rahim. Nah, yang jadi masalah itu Allah. Nah, arti Allah itulah, Pak. Jadi mohon Iya. di Jadi maksud daripada Allah itu jarang ada orang yang mentafsirkan itu. Cuman Rahman, Rahim, Ahad, Wahid, Mawjud, Jawad, Basir, Karim itu semua ditafsirkan orang. Iya. Tapi namun Allah tak ada terdengar orang mentafsirkan apa itu arti daripada Allah. Itu kan. Iya. Kalau Rahman kan pengasih, Rahim penyayang, Iya. Ahad satu kan, Iya. Wahid pun satu. Iya. Itu. Kenapa Allah tidak? Allah itu apa? Itu apa bahasa kita tafsirnya yang dikatakan Allah itu. Itu. Jadi itulah nama sifat yang pertama. Itulah pertama sifat itu bernama Allah. Apa arti Allah? Menjadikan yang tiada menjadi ada. Itu makna daripada Allah. Iya. Itu. Menjadikan yang tiada menjadi ada. Pada saat itu bumi dan langit belum ada. Itu. Maka mengaku dia bernama Allah, maka adalah. Itu. Walau itu pun baru calon. Bumi dan langit ini belum lagi nyata. Baru calon. Itu. Ada pecah dua, ada pecah. Jadi mohon izin lagi nih, Pak. Iya. Jadi sewaktu Tuhan itu sifat itu bernama Allah itu tadi, Iya. maka timbullah calon alam ini kan itu. Iya. Pada nama sifat apa lagi, Pak? Alam ini menjadi nyata. Iya. Menjadi maksudnya sudah terbentang luas itu di nama sifat yang mana? Jadi itulah kalau sudah nyata dia, apa yang nyata pertama itu? Hanya enam. Pertama yang dinyatakannya itu. Itu ruh Sayyidina Abu Bakar, ruh Sayyidina Umar, ruh Sayyidina Utsman, ruh Sayyidina Ali, ruh padi dan gandum, ruh melur bunga yang warni, enam. Maka bernama dia Rahim, Ar-Rahman. Dikasihnya itu, dikasihnya. Itu baru dijadikannya Nabi Musa 13, baru disayanginya. Itu. Jadi begitu dia menjadikan alam semesta. Itu. Jadi dari situlah jadi dan menjadikan, jadi itu, dan maka menjadi. menjadikan ini bernama ini, menjadikan ini bernama ini, menjadikan ini bernama ini dia. Itu. Apabila dia menjadikan, ganti, bertambahlah namanya itu. Jadi yang bekerja itu sifat. Ilmu, kudrat dan iradat. Itu. Dia berdiri kepala zat, kepala hayat. Itu. Kalau balang juga. Kalau masih kita sendiri, ya nama kita sendiri yang kita sebut. Iya kan? Nah, kalau orang bertanya, kita perkenalkan diri kita tuh. Ya kan? Nah, kalau misalnya Ahmad, nama kita kan? Siapa nama dia? Ahmad.
Udah ya kan ya. Ya kan? Kalau sudah kita beranak, nah itu. Nah, datang si anak bertanya, siapa nama kamu? Ayah kamu. Nah, itu. Ini ayah kamu. Aku ini ayah kamu, ataupun bapak kamu. Tidak mau Ahmad kamu, mana mau? Iya. Nah, kan ditutuplah nama yang awal. Nah, itu. Datang pula cucu bertanya, siapa kamu? Aku ini atuk kamu. Nah, sudah bertambah nama itu terus. Nah, itu. Bertambah nama itu. Nah, itu. Itu maka sampai 99. Nah, itu. Tapi nama yang satu itu tetap tak cukup cukup. Nah, yang mukanya air itu ya. Di mana kesulitannya seorang anak tidak mengetahui nama aslinya, nama ayahnya. Hanya tahu nama ayah, bapak, abah itu saja. Nama asli tidak tahu. Di mana kesulitannya? Waktu nikah, Pak. Hah? Waktu mau nikah. Mendaftarkan nama. Nah, gitu. Bin siapa? Ah, coba, bapak. Kenal nggak? Tak bisa. Nah, jadi begitulah kita ini. Siapa Tuhanmu? Allah. Itu. Coba. Gitu itu. Siapa binmu? Bin siapa ini? Nah, itu. Ayah. Ditolak. Nah, dan juga lah. Nah, kalau sama sekali tidak tahu nama aslinya, nama ayah kita, siapa yang ganti? Tidak Abdullah. punya bin, tidak tahu kita anak siapa. Nah, enggak? Nah, itu. Tak tahu kita akhirnya anak siapa. Jadi kalau bapak ngarang ayah ke dia deh. Hah? Baru kali dia ngarang ayah ke dia. Ah, itu lah. Kan sangat penting juga kan? Ah, penting itu. Jadi kenapa? Maka tidak boleh diumumkan nama yang satu itu, nama asli itu. Nah, itu. Jadi misalnya kita orang tua selalu menunjukkan nama kita kepada anak, kepada cucu kan. Nanti kalau anak itu, iya kan? Sama-sama orang, Ahmad katanya. Wah, lancar sekali. Itu, nggak akan mau. Dia nggak kecil pak, anak-anak dia biarkan aja bakal lagi doang. Iya. Kalau yang kecil agak dimaklum, kalau situ kok sudah besar. Wah, katanya pulang tuanya. Wah. Ketepuk juga ya, Bang. Atau maka tidak mau Tuhan itu menunjukkan namanya satu. Maka dirahasiakan. Jadi maksudnya cukup diketahui, jangan sembunyi. Nah, gitu. Ambillah misalnya Allah, Rahman, Rahim, Ahad, Wahid. Maka yang satu itu lebih jelas. Seperti kita menyebut misalnya bapak, ayah, abah. Mesti kata yang akhirnya itu dia. Itu. Jadi apapun yang disebut arahnya kepada yang satu itu lah. Yang satu itu. Jadi pada saat sekarang ini pemberitahuan alam, ya, kita katakanlah pemberitahuan alam. Nah,
kita ini bukan lagi akhir zaman. Dunia sekarang ini tidak lagi disebut akhir zaman. Akhir zaman sudah habis. Itu. Baru ini masuk di ujung akhir zaman. Juga sudah. Sekarang kita menuju dunia ini adalah dunia akan kiamat. Nah, inilah yang kita hadapi ke depan. Menuju dunia ini, dunia akan kiamat. Nah, kita katakanlah yang menunjukkan itu siapa? Yang menunjukkan dunia ini akan kiamat adalah alam ini menunjukkannya. Jangan nyata, jangan jelas. Nah itu yang berdasarkan sunnah Rasulullah. Yang tak dapat kita bantah. Nah itu. Di mana alamnya yang menunjukkan dunia sekarang ini? Gunung Merapi. Itu alamnya, itu wujudnya. Jadi alam tadi berwujud Gunung Merapi. Jadi kejadian di Gunung Merapi itu apa? Kejadian apa? Apa itu Pak? Nah, sekarang di Merapi itu sudah menunjukkan dirinya. Coba kita pelajari ini panas api ini berapa ratus derajat. Panas api 100 derajat kan? Panas api. Yang dikeluarkan oleh Gunung Merapi berapa ratus derajat? Ya? Nah, katanya 700. Kalau dari sumbernya Bang, dari kawah gunung itu 2400. Jadi ya artinya yang keluar aja lagi yang sudah berjalan sekian puluh kilo. Nah, iya. Itu sekitar 600, 800. 600, 700 sampai 800 katanya kan. Nah, derajat. Jadi yang panas daripada api itu api apa? Nah, kan itulah yang panas daripada api itu api apa? Api yang menciptakan api itu Bang. Kita kan itulah api yang ditunjukkan oleh Nabi Musa kepada umatnya yang membakar bukit Tur Sinai. Nah itu. Maka yang ditunjukkan oleh Nabi Musa itu adalah zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mutlak. Nah itu. Diri Allah yang Maha Suci itu. Yang ditunjukkannya ke muka bumi. Supaya hamba Allah ini percaya adanya Tuhan. Itu tujuan Nabi Musa. Bahkan semakin dituduh yang tidak benar Nabi Musa itu. Nah itu bukan dipercaya orang, bahkan semakin diingkari orang Nabi Musa itu. Kenapa? Karena jahilnya lah hamba Allah di muka bumi ini. Nah itu, karena zalimnya lah hamba Allah di muka bumi ini, maka sampai Nabi Musa meminta diri Tuhan itu menunjukkan dirinya, menyatakan dirinya kepada hambanya, karena Rasul itu tidak mampu lagi. Dan maka mau juga zat itu menunjukkan dirinya, karena melihat kezaliman hambanya itu. Maka terbakarlah semua hambanya itu. Habis semua jadi api. Gunung jadi arak. Itulah yang ditunjukkan oleh Nabi Musa. Nah, jadi sekarang ini kembali zaman Nabi Musa. Tuhan menunjukkan dirinya ke muka bumi ini kedua kalinya. Nah, semestinya coba lihat susunannya. Nah, coba kita lihat martabatnya. Zat Allah itu rahasia.
yang dilindungi oleh sifatnya. Kemudian rahasia ini ditutupi oleh yang suci, itulah sifatnya. Kemudian zat yang maha suci sama diri yang suci ini sifatnya, kemudian diselimuti oleh asmanya yang maha besar. Dan asmanya yang maha besar ini ditutupi lagi dengan apanya yang maha kaya. Ini kekayaannya, ini kebesarannya, ini kesuciannya, ini zatnya. Zatnya ini rahasia. Sifatnya ini bakal. Asmanya ini akhirat. Apanya ini alam dunia. Ini martabat. Sekarang ini berbalik ke atas. Coba macam mana? Yang rahasia itu balik ke atas. Itu pun masih dilindungi oleh sifatnya yang apa yang itu. Kalau tidak habis lunyut semua ini, apa ini buminya habis lunyut semua. Tidak ada lagi yang bertahan bumi ini. Nah, itu maka dikatakan kiamat. Nah, itu maka dikatakan kiamat. Karena apa? Coba kita nilai, coba kita baca. Umat manusia sebahagian besar tidak mengakui adanya zat yang maha suci lain. Tidak diakui lagi. Dan kemudian rasulnya yang melindungi zat ini juga dihinakan dan dizalimi dan dikhianati. Ini sifatnya yang mana jadilah ini sekarang. Af'al dan asma. Kenapa maka malah jadilah ini asma? Asma ini ada beberapa penduduknya. Ruh di asma, setan di asma, iblis di asma, jin di asma, malaikat di asma. Ini yang bikin kata yang di asma. Nah itu. Jadi inilah yang ma'adu domba di antara api, angin, air dan tanah. Maka hancurlah tanah, air, angin dan api. Karena ini lebih tinggi alamnya yang membinasakan ini. Nah itu. Nah itu maka timbullah kemalahan ini. Nah itu maka akan dibinasakan ini. Nah itu maka akan timbullah berbaliklah ini sifat dan kata. Ini yang akan menjadi nyata. Nah itu. Jadi batas orang syariat, orang tarikat ini bakal habis semua. Ini akan terbakar semua. Bukan lagi di akhirat, di dunia ini dia akan masuk neraka. Dibakar oleh api neraka itu di dunia. Kalian di neraka ini? Ya. Berapa banyak terbakar panas itu? Itu panas neraka itu. Nah itu. Nah itu. Cuman saja hanya orang hakikat saja yang bisa selamat. Kenapa? Karena orang hakikat tidak bisa berpisah. Aneh. Jangan zatnya maha suci ini tidak berpisah. Nah itu karena dia kekasih. Sifat ini kekasih zat, zat ini kekasih sifat. Itu maka dikatakan dalam hadis kudusinya la insanu sirri wa ana sirruhu. Bermula insan itu rahasiaku dan aku pun rahasianya. Nah itu. Nah itu maka luar biasa. Nah, fitnah, tuduhan, cacian, ancaman, penghinaan orang syariat kepada orang hakikat. Padahal dia mendapat perlindungan dari orang hakikat. Nah itu, apabila orang hakikat ini tidak melindungi malaikat, malaikat akan hancur dan musnah.
Nah itu. Maka inilah sekarang berita yang nyata yang dapat kita saksikan dengan mata kepala. Nah, jadi kalau alam ini berbicara, siapa itu? Siapa lihat? Nah, coba siapa yang sebenarnya? Ada. Kalau pada hakikatnya wujud apa? Itu wujud Allah. Mana lihat ada yang lain? Nah, tadi wujud Allah yang lain saja lah, yang mana? Ayo. Karena itu kata Al-Quran, kita berpedoman kepada Al-Quran, la mawjudun illallah. Tidak ada yang ada. Yang ada itu wujud Allah. Jadi semua kekuatan di dunia tidak ada yang sanggup melawan Melati. Ada yang sanggup? Ada kan? Kekuatan apa saja silakan. Ada yang sanggup? Tidak ada. Seluruh negara dan bangsa silakan imani Melati. Sanggup? Nah, Mbak Marijan jadi arang. Mbak Marijan makanya sakit. Jadi arang nih. Ya arang. Nah itu. Bukan tunggu lama. Sat, hadir. Jadi arang terus langsung. Sampai satu. Bukan lagi. Lunyut apa levelnya enggak? Ada. Jadi itulah berita dari hakikat dan dari syariat. Dari syariat adalah alam yang berbicara. Dari segi hakikat kita memandang adalah diri Allah yang berbicara. Maka bukan lagi sifat ya, zat langsung. Kalau bukan bicara sifat. Kalau bicara sifat masih ada perlindungan. Ini kalau zat mana ada perlindungan. Jadi kalau mau izin nih Bang, berarti kita sekarang ini alamnya menuju kiamat. Iya, iya. Menuju kiamat. Menuju kiamat. Berarti itulah kemarin gitu kan, Dajjal laknatullah itu sudah menunjukkan diri kan gitu Pak? Iya. Nah itu dah. Nah itu. Jadi kalau di situ kita lihat nasuha tak lama lagi. Habis itu waktu. Nggak lama lagi udah Tuhan. Apabila habis nasuhata, habis itu nanti. Itu sajanya lagi yang ditunggu Allah itu. Hanya menunggu hamba-hambanya yang mana yang menerima kesadaran untuk melaksanakan tubat nasuhat. Nah itu masih diberi waktu oleh Allah. Nah itu kalau masih berjalan nasuhat tapi belum dibinasakan, cuman artinya Sekitarnya udah dimakan dulu lah ya Pak. Nah iya. Nah itu karena itu kita periksa di dalam Al-Quran yang 30 juz itu udah kita periksa keseluruhannya, tidak ada terdapat satu ayat yang lain jadi Allah mencintai sesuatu, tidak ada. Nah itu ataupun menyayangi sesuatu tidak ada. Hanya satu saja. Tinggal satu yang dipandang oleh Allah, yang dipilih oleh Allah. Tinggal satu ayat saja, Al-Quran itu. Nah itu, apa dia? Bunyi ayatnya. Allahumma ja'alani minat tawwabin wa ja'alani minal mutatahhirin.
Itu cuma. Nah, itu Allah sangat mencintai kepada orang yang tobat dan kepada orang yang mensucikan diri daripada kesalahan mereka. Hanya itu cuma yang dipandang Allah lain tidak. Maka diberikannya lah waktu dan kesempatan. Nah itu. Maka ditunda-tundanya lagi kiamat itu. Nah itu sebahagian. Nah itu. Tapi kalau tidak ada lagi calonnya di daerah itu, habis satu dapat itu. Satunya. Ini macam yang di apa ini? Mentawai. Mentawai ini kan lagi lah. Nah itu jangan kejamnya dia menyapu itu. Kenapa macam jangan kejamnya? Itu kan orang perlu baru sapu. Kalau waktu orang bangun kan orang bertaburan. Bisa orang menyelamatkan diri. Ini mana yang menyelamatkan diri? Nah, itulah. Yang mana lagi yang dipeliharanya itu yang tidak. Nah, itu. Coba lah di waktu senangnya yang di Aceh itu kan. Ada jemaah kita. Dia senang lari nih. Jadi sebelah kanan itu istrinya, di tengah ini anaknya, sekitar umur 6 tahun itu yang dilarikannya itu. Jadi kiri kanan dipigang oleh istrinya sama dia anaknya, jadi dilarikan. Lari gitu. Nah gitu, untuk mendapatkan tanah yang tinggi menuju arah ke lapangan pesawat kata dia kan. Tiba-tiba rupanya air itu udah di atas sana, menuluan. Lidah rupanya katanya, ini bibir di bawah. Nah, rupanya lidahnya di sana, apa bibir atas di sana. Dia udah di bawah nih, baju udah dalam mulutnya udah. Nah itu, baik sampai ke kakinya air yang di bawah menutup lang bibir yang di atas. Nah itu, teruslah dibawanya, digulungnya, dibawanya lah ke sini tadi di dalam pasir itu. Diserit oleh air dan dibawanya ke laut sana. Ke laut dibawanya. Diseritnya dibawanya. Udahnya jauh di dalam sana dibawanya ke laut sana. Udah tuh dimuntahkannya balik. Balik. Dicampakannya. Nah itu. Semuanya di atas atap orang. Istrinya di atas atap orang. Anaknya di atas atap orang. Ya begitu. Di atas atap orang. Nah gitu. Pada suatu saat katanya datanglah haus yang luar biasa. Air itu biru. Nah, kalau tidak biru katanya mau juga minum air itu. Nah, rupanya biru itu berisi racun. Air yang itu yang yang tsunami itu biru airnya. Tak bisa terminum. Kita kalau sehaus-haus. Tiba-tiba kan kayak begitulah. Gitu, tak apa gitu dari jawab gitu. Terapung-apung begitu. Rupanya butuh aqua. Itu dibawa oleh air itu. Terapung-apung begitu. Begitu juga anaknya sampai mengandung butuh aqua satu. Istrinya pun satu. Macam ada yang mengantar. Cuma tak nampak orang nampak untuknya air lah. Itu. Itu jadi dapatlah air minum. Bisalah bertahan. Itu tidak pun makan apa-apa karena asal minum. Itu. Jadi puaslah dia mendapat air satu litur aqua itu. Itu anaknya pun begitu, istrinya begitu, anaknya apa dia pun begitu. Yang satu sendiri. Entah di mana anak, entah di mana istri. Gitu. Itu di film apa itu? Namanya satu film apa itu? Yang tebal apa itu? Itu. Di situ aja. Gitu. Menyalap dari situ. Jadi kalau dulu kembali, itu nggak bisa disalap. Dia apa? Dia menyalap dari situ. Jadi timbul. Untuk terampung aja kan,
Kalau dulu nggak bisa. Asal mau naik ke situ terbalik. Nah gitu. Jadi kemanapun tak tahu lagi lah kemana tujuan. Tiba-tiba datanglah ular. Yang seperti batang pinang itu tulisannya. Di situ aja. Oh itu yang mendorongnya. Itu pulang tadi. Itu didorongnya sampai ke daratan. Ada orang sampai di sana mau mukul, jangan diganggu ular itu. Itu saudaraku itu katanya. Jadi ular pun ketakutan. Ada saudara ular. Jadi maksud saudara saya menolong dia. Dia mau coba nulung katanya ular itu. Gitu disulungnya silam kali. Dia tadi di situ. Itu. Itulah jamaah kita yang kena di sana, yang Taliban di sana di dalam itu. Tapi kalau yang apa nggak ada. Ya. Saya kejadian di Papua, Wasiwan itu kan. Wah, kan jauh pendirian jauh dari bukit doang. Dan di bandangnya habis juga dia. Itu bisa masih aja.